Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup di dalam iman, segala sesuatu mungkin. Saudara, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada begitu banyak hal yang sepertinya mustahil terjadi. Tetapi ada yang namanya mujizat saudara, yaitu bahwa sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Bahkan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, yang direncanakan, itu bisa terjadi ketika mujizat Allah bekerja. Dan untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami perkara-perkara yang besar, perkara yang mustahil menjadi mungkin, maka kita harus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Karena perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi dalam hidup orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana cara kita berjalan, melangkah, hidup dalam iman, supaya kita mengalami perkara-perkara besar dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dalam iman. Saudara menjalani hari-hari saudara dalam iman, dan saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang mustahil jadi mungkin dan terjadi di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat,
tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidaklah ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, yang akan kita renungkan bersama malam hari ini, adalah di mana Paulus menegaskan bahwa orang yang hidup dalam iman akan mengalami perkara besar oleh karena kasih karunia Allah. Mujizat yang paling mustahil sekalipun Allah bisa kerjakan ketika umatnya hidup dalam iman. Dan di dalam konteks ini, saudara, Paulus memberi contoh kepada umat-umat Tuhan bagaimana Abraham hidup dalam iman dan bagaimana Abraham mengalami mujizat yang paling mustahil bisa terjadi, di mana di saat umurnya kira-kira 100 tahun, itu dicatat ayat yang ke-19. Tetapi di saat umurnya sekitar 100 tahun, di mana sangat mustahil bagi dia dan Sarah istrinya yang sudah lanjut usia mereka, tapi di saat yang paling mustahil itulah pada akhirnya mereka mengalami mujizat. Tuhan mengaruniakan Ishak ke tengah-tengah keluarga mereka. Ishak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya digenapi di waktu yang paling mustahil. Dan itu terjadi kenapa, saudara? Karena Abraham hidup dalam iman. Saudara, apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Apapun situasi kehidupan kita, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi, tetapi hal itu kelihatannya secara pemandangan mata sangat mustahil terjadi, saudara? Dengar, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Jika kita hidup dalam iman, hal yang paling mustahil bisa terjadi. Abraham sudah menjadi contoh, dan dalam kehidupan kita di zaman modern ini, saudara, juga begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang hidup dalam iman.
Salah satu contoh, saudara, satu kali saya ada di sebuah gereja untuk membantu pelayanan di sana. Dan kemudian di sana ada seorang ibu. Dan ibu ini sering kali kelihatan mukanya muram. Sering kali bersedih. Kenapa, saudara? Karena ibu ini memiliki suami. Dan suaminya ini sering kali berselingkuh. Dan bukan hanya suaminya berselingkuh, tetapi selingkuhannya malah dibawa ke rumah. Dan istrinya ini disuruh merawat istri selingkuhannya, perempuan selingkuhannya, ketika perempuan itu sakit. Bisa dibayangkan betapa tertekannya, betapa menderitanya ibu ini, saudara. Tetapi ibu ini adalah seorang yang setia beribadah. Seringkali ada doa-doa puasa, ibu ini juga ikut. Kami juga seringkali bersama-sama berdoa. Satu kali ibu ini cerita, doakan bapakmu. Dia seperti ini, dia ceritakan semuanya, ulah-ulah suaminya, saudara. Dan kami berdoa, sering kali berdoa bersama. Di dalam doa-doa puasa, kami sering kali berdoa bersama di tengah-tengah umat Tuhan, menaikkan doa ibu ini. Satu kali, saudara, betapa kagetnya saya ketika ada sebuah kegiatan acara pemuritan. Saya ikut di sana menjadi pelatih atau konselornya, saudara, pendampingnya, pendamping para peserta. Dan saya duduk di depan, dan kemudian panitia mulai membagi peserta kepada kami sebagai pembimbing para peserta. Dan betapa kagetnya saya ketika di samping saya duduk suami ibu itu. Saya sudah lama tidak lagi ada di gereja itu karena saya sudah berada di pelayanan yang lain, sehingga sudah lama tidak bertemu ibu itu, tidak bertemu dengan bapak ini. Tapi betapa kagetnya saya ketika saya duduk di seminar itu. Bapak itu ada di samping saya, bahkan saya jadi pembimbingnya. Saya yang akan berdoa dan mengarahkan dia selama seminar itu, saudara. Bagi saya itu satu mujizat yang besar sekali. Kenapa, saudara? Karena sangat mustahil terjadi. Ibu ini, keadaannya pada waktu itu, dia tetap yakin bahwa suaminya bisa diubah, dijamah oleh Tuhan. Suaminya tukang selingkuh, suaminya preman, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu banyak keterlibatan suaminya dengan dosa. Tetapi ibu ini dia tetap percaya bahwa suaminya bisa bertobat. Dan benar saja, saudara, beberapa tahun kemudian saya melihat dengan mata kepala saya suaminya bertobat, bahkan mau ikut seminar. Bahkan pada akhirnya suaminya begitu giat melayani Tuhan, sampai akhirnya suaminya meninggal. Dia melayani Tuhan, penerima tamu, dan melakukan banyak pekerjaan pelayanan selama sisa hidupnya. Saudara, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, tidak ada yang mustahil, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara menjalani hidup saudara dalam iman atau tidak? Dalam hidup Abraham kita melihat, di zaman modern ini begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan ketika mereka hidup dalam iman. Itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Bagaimana kita berjalan hidup dalam iman. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita belajar dari kehidupan Abraham di dalam konteks ini. Ketika dia menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat di saat dan di waktu paling mustahil, tapi terjadi. Dari ketiga itu, saudara, yang pertama ada di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, bagaimana Abraham menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat,
Di ayat 18 ini dengan jelas ditegaskan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa maksudnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Artinya saudara, kalau dilihat kondisi, dilihat keadaan, maka tidak ada lagi alasan mujizat itu akan terjadi. Mujizat lahirnya seorang anak yang dijanjikan itu, tidak ada lagi alasan itu akan terjadi. Kenapa saudara? Umur Abraham sudah 100 tahun, sudah sangat tua renta. Dan demikian juga Sarah sudah sangat lanjut usianya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada lagi kemungkinan, sudah sangat mustahil, tidak mungkin lagi sepertinya bisa terjadi. Tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Apa yang dia berharap, apa yang dia percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa firman Tuhan sebelumnya kepada Abraham? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kepada Abraham sudah difirmankan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Dan pada saat keadaannya, saat firman ini dinyatakan saudara, bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Tapi namun pun demikian, firman Allah mencatat Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya benar saudara, mujizat pun terjadi. Saat ini dalam situasi dan kondisi kehidupan saudara, adakah satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi? Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Sudah sangat mustahil bahwa itu bisa terjadi. Keadaan, situasi boleh saja mengatakan itu sangat mungkin, tidak mungkin saudara, itu sangat mustahil untuk terjadi. Tetapi sikap yang harus diambil oleh saya dan saudara sebagai orang-orang yang mau melangkah berjalan dalam iman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi firman Allah ini mengajarkan kepada kita untuk kita berharap dan percaya juga. Apapun situasi saudara, apapun keadaanmu saat ini, sekalipun sudah sangat mustahil saudara, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, dengar saudara, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Abraham ketika dia tahu, ketika dia menerima firman Tuhan, janji Tuhan, sekalipun semuanya sudah sangat tidak mungkin, dia tetap berharap, dia tetap beriman. Dan pada akhirnya saudara, mujizat terjadi ketika dia tetap berharap sekalipun sudah tidak mungkin lagi, sudah sangat mustahil itu bisa terjadi. Mari kita melangkah dalam iman saudara, tetap berharap kepada Tuhan semustahil apapun situasi saudara hari ini. Sekalipun semuanya sepertinya sudah sangat gelap, semuanya sepertinya sudah sangat hancur, semuanya sepertinya sudah sangat berantakan, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang menjamin, sehingga seharusnya saya dan saudara tetap berharap sekalipun sudah sangat mustahil, tetap percaya sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menyatakan janjinya. Tetaplah percaya, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika kita tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi. Dan kemudian saudara, yang kedua,
yang dilakukan oleh Abraham sebagai bukti dia berjalan melangkah dalam iman sampai dia mengalami mujizat. Ayat 19 ditegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Imannya tidak menjadi lemah, saudara. Karena situasi dan keadaan yang ada di depan matanya, imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun sekali lagi sudah sangat mustahil, selain dia tetap berharap, tapi imannya juga tetap kuat, imannya juga tetap bertumbuh. Saudara, seringkali dalam kehidupan anak-anak Tuhan, iman mereka ditentukan oleh keadaan dan situasi. Dan sebenarnya kalau iman kita ditentukan oleh keadaan dan situasi, pada dasarnya itu bukan iman, saudara. Kalau kita lihat semuanya sangat mungkin, bahkan hampir-hampir terwujud, baru kita bisa percaya, itu bukan iman namanya. Itu sesuatu logika dan logis. Tetapi iman sekali lagi adalah bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat mustahil, tetapi dia tetap berharap, bahkan imannya semakin diperkuat. Imannya semakin kuat sekalipun tubuhnya semakin lemah, semakin tidak mungkin, tetapi iman semakin kuat. Dengar saudara, bukan terjadi dengan begitu saja. Tentu saja Abraham dalam menjalani kehidupannya, sehingga imannya semakin kuat, dia tetap melakukan hal-hal yang menguatkan imannya, yang meneguhkan imannya, sehingga sekalipun semuanya sudah sangat mustahil, dia tetap semakin kuat imannya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Supaya jangan situasi yang menentukan iman kita, biarlah apapun situasi dan keadaannya, lakukan hal-hal yang menguatkan iman, saudara. Paulus pernah berkata, sekalipun banyak perkara kesulitan yang dia alami, banyak masalah pergumulan yang dia alami dalam pelayanan, tetapi dia pernah menegaskan, namun kami tidak tawar hati, karena manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Bahkan dia makin kuat dan makin tangguh, saudara. Karena imannya dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap memiliki iman yang kuat sekalipun kondisi makin buruk, saudara? Biarlah hari demi hari iman kita dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Maka kita akan semakin kuat sekalipun tubuh kita semakin lemah, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil. Saudara, bangun disiplin rohani dalam diri saudara, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bangun disiplin rohani saudara, supaya iman saudara tetap kuat apapun kondisinya. Jika iman saudara tetap kuat apapun kondisinya, satu saat saudara pasti akan melihat mujizat terjadi. Apa yang paling mustahil itu bisa terjadi, saudara. Saya bersyukur kalau malam hari ini saudara mendengarkan renungan ini. Dan tujuan dari renungan malam ini dibuat, saudara, supaya renungan malam ini bisa jadi channel renungan harian saudara setiap malam. Renungan ini dibuat dengan metode ekspositori, saudara, karena saya begitu rindu supaya anak-anak Tuhan diberkati, mereka memahami firman Tuhan secara objektif,
Benar-benar kita membahas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tergali dari dalam firman Tuhan, dan saudara menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rindu, saudara, sehingga melalui channel ini saudara diberkati. Saya bersyukur, saudara, di dalam kolom komentar begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa mereka diberkati melalui renungan ini. Saya berharap terus ke depan saudara-saudara diberkati. Itu sebabnya jadikan channel renungan malam ini, saudara, menjadi channel renungan harian saudara setiap malam sebelum saudara beristirahat, sehingga saudara akan diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe, silakan disubscribe supaya setiap video baru diposting saudara mendapatkan notifikasi. Saudara, dengan saudara konsisten merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan kuat dalam iman apapun yang terjadi. Saudara kuat dalam iman, sekalipun sudah sangat mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Bahkan sekalipun kelihatannya semakin mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Dan yakinlah sampai satu saat, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh Abraham dalam perjalanan imannya sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, selain tadi dia bertumbuh dan semakin kuat dalam iman, dalam perjalanannya menjalani hidupnya dalam iman, dia memuliakan Allah. Sebagai bukti dia hidup dalam iman, sekalipun janji Tuhan belum digenapi, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tetapi dia tetap memuliakan Allah. Saudara, seberapa banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena setelah sekian lama menunggu mujizat Tuhan, tetapi ketika mujizat itu belum juga terjadi, akhirnya mereka protes sama Tuhan, akhirnya mereka bersungut-sungut sama Tuhan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Berbeda dengan Abraham, saudara. Sekalipun doa itu belum kunjung dijawab, mujizat itu belum juga terjadi, tetapi imannya semakin kuat dan dia buktikan imannya dengan dia hidup memuliakan Allah. Dia hidup mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Saudara, apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, sebagai bukti saudara hidup dalam iman, sebagai bukti iman saudara bertumbuh, maka tetaplah muliakan Tuhan. Kalau ada saudara yang saat ini punya pergumulan doa dan saudara mengharapkan mujizat belum juga terjadi dalam hidup saudara, dengar saya menegaskan, jangan pernah undur dan jauh dari Tuhan. Semakin giatlah memuliakan Tuhan, karena dengan demikianlah saudara akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari tetap muliakan Tuhan, saudara. Kalau saat ini mungkin saudara ada yang mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, ada yang mulai makin jauh dari Tuhan karena doa saudara belum juga dijawab. Saat ini saya mau menegaskan, kalau saudara rindu mengalami seperti Abraham, melihat mujizat yang begitu mustahil terjadi, mari tetap muliakan Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, imannya semakin kuat, dan dia buktikan imannya, dia muliakan dan semakin memuliakan Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, sepertinya sudah semakin mustahil dan semakin mustahil, tapi imannya tetap kuat dan dia tetap memuliakan Tuhan sampai akhirnya saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia terima janji Tuhan itu, mujizat terjadi, perkara besar pun terjadi. Puji Tuhan, saudara.
Apakah hari ini saudara merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mujizat akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam iman. Orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman. Apa buktinya orang hidup dalam iman dan menjalani hari-harinya dalam iman? Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Sekalipun waktu demi waktu sudah semakin mustahil, imannya malah semakin kuat. Dan sekalipun semuanya belum terjawab, dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Itu yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ishak yang dijanjikan itu akhirnya dikaruniakan. Dan bukan hanya itu saudara, akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, karena dia tetap hidup dalam iman dalam segala situasi, dan akhirnya dia mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara hari ini, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari saudara dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini situasi saudara sudah begitu mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, biarlah iman saudara bertumbuh, bukannya semakin lemah oleh karena melihat situasi. Biarlah iman saudara bertumbuh, oleh sebab itu lakukan hal-hal yang membuat iman saudara bertumbuh dan semakin kuat. Dan kemudian yang terakhir, sebagai bukti Abraham hidup dalam iman, dia tetap muliakan Allah sekalipun doanya belum dijawab. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana hari ini kami sudah merenungkan bersama bahwa mujizat-Mu bisa terjadi ketika kami menjalani hidup kami dalam iman. Dan bukti kami hidup dalam iman, kami tetap berharap sekalipun mustahil. Iman kami makin kuat sekalipun makin mustahil, dan kami tetap memuliakan Allah sekalipun doa belum dijawab. Terima kasih buat prinsip-prinsip kebenaran tentang iman yang kami telah renungkan malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, untuk mereka tetap hidup dalam iman dan mengalami perkara besar, mujizat besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara,
sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat.
Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan.
Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit. Keluarga saudara saat ini, mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini.
Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.